Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi data mengenai teknik interfacing. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Masuk ke teknik interfacing itu sendiri. Untuk pengertiannya yaitu merupakan ilmu komputer yang mempelajari tentang teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronika lainnya. Kemudian di sini ada konfigurasi saluran. Yang pertama ada topologi, susunan stasiun secara fisik pada suatu media transmisi. Bila terdapat lebih dari 2 stasiun, maka berupa topologi multipoint. Dan bila terdapat 2 stasiun, penghubungnya adalah point to point. Kemudian yang kedua ada half duplex, yaitu hanya satu stasiun yang boleh mengirimkan pada waktu itu. Kemudian yang kedua ada memerlukan satu data pad. Yang ketiga ada full duplex. Full duplex sendiri pengertiannya yaitu antar 2 stasiun dapat mengirimkan dan menerima data pada waktu yang sama. Yang kedua memerlukan 2 data pads. Langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu karakteristik interface. Untuk karakteristik interface sendiri, yang pertama ada mekanik, itu menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DPI dan DCI. Yang kedua ada connection plugs. Kemudian ada elektrik, harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan. Baik DTI maupun DCI harus menggunakan kode yang sama, dan karakteristik ini menentukan rate data dan jarak yang bisa dicapainya. Untuk interfacing sendiri itu peralatan pemrosesan data atau terminal equipment biasanya bukan termasuk fasilitas pengirim data. Memerlukan interface dinamakan DCI. DCI ini kepanjangannya adalah Data Circuit Equipment, dan DTI adalah Data Terminal Equipment. DCI ini mengirimkan bit-bit pada medium. DCI menghubungkan info data dan kontrol dengan DTI melalui interchange circuit dan menghapus interface standar yang diperlukan. Kemudian masuk kepada komponen dari komunikasi data itu sendiri. Sebelumnya di sini ada flowchart atau gambarnya. Yang pertama ada mainframe, desktop komputer, kemudian ada peripherals. Di sini ada media transmisinya. Jadi antara penerima dan pengirim hardware-nya sama. Kemudian untuk interface sendiri, karakteristiknya ada 2, ada fungsional dan ada prosedural. Fungsi-fungsi tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori data, kontrol, timing, dan groundingnya. Kemudian menuju ke komunikasi serial. Untuk komunikasi serial sendiri, di sini ada flowchartnya juga. Yang pertama ada RS232 instrumen, kemudian ada kabel di sini RS232, dan ada serial port di CPU. Pengiriman data antar komputer dan peralatan peripheral seperti instrumen, program network, atau komputer yang lain.
Kemudian parameter komunikasi serial, yang pertama ada baud rate dari transmisi, kecepatan data antar instrumen menggunakan komunikasi serial, jumlah dari karakter encoding bit data, pilihan parity bit, jumlah dari stop bit. Kemudian ada pengkabelan dari RS232 di sini. Yang pertama, peralatan yang digunakan komunikasi serial ada DVI dan DCI. DVI komputer atau terminal, DCI modem, adapter, plotter. Kemudian ada port serial RS232 yaitu konektor D tipe 9 pin yaitu DB9, kemudian konektor D tipe 25, kemudian konektor male berada di belakang komputer. Membutuhkan konektor female, konektor tipe D 9 pin dan tipe D 25 pin. Di sini juga ada gambar pengabelannya. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada data carrier detect, ada receive data, transmit data, data terminal, sama sinyal ground. Kemudian di sebelah bawahnya ada 5 poin juga, ada data set ready, request to send, clear to send, dan indikator. Kemudian di sini ada DB9, ada beberapa tabel di sini yang menyangkut data, handshake, command, dan order. Nah, di sini ada sinyal TXD, pin 3, output, DTE output, DCI input. Kemudian untuk handshake ada RTS, GTS, DSR, DCD, dan STR sebagai input outputnya. Kemudian commandnya di pin 5, kemudian othernya di pin 9. Kemudian di DB25 juga sama sih sebenarnya. Di sini kita cuma memasukkan data ada di pin berapa, kemudian handshake, command. Untuk tipe-tipenya juga masih sama, RTS, TXD sebagai input outputnya. Sini juga ada flowchart pengkabelannya. Kemudian untuk spesifikasi mekaniknya ada 25 pin. Yang pertama ada shield, kemudian ada transmit data, receive data, request to send, clear to send, kemudian ada DCI ready, sinyal ground, kemudian unassign, secondary, clear to send, hingga test mode. Ini adalah pin untuk V24 atau EIA232 DTI connector phase. Kemudian untuk spesifikasi elektriknya, yang pertama menentukan pensinyalan di antara DTI dan DCI. Nilai-nilai diterjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol tergantung rangkaian. Tegangan lebih negatif 3 volt diterjemahkan binary 1, lebih positif plus 3 volt diterjemahkan binary 0. Rate sinyal kurang dari 20 KB per second dan jarak kurang dari 15 meter. Untuk kontrolnya sendiri lebih negatif min 3V, diterjemahkan kondisi off, lebih positif plus 3V diterjemahkan sebagai kondisi atau menyala. Kemudian ke spesifikasi fungsionalnya, rangkaian dikelompokkan dalam kategori 1 data, kontrol, timing, dan ground.
Bila terdapat satu rangkaian data pada masing-masing arah, operasi yang dilakukan adalah full duplex. Namun, bila terdapat dua rangkaian data sekunder, operasi yang dilakukan adalah half duplex. Kemudian di sini kita masuk ke loop lokal dan remote loopback. Untuk lokal loopback testing, dia terbaca pada hardware-nya itu sendiri atau pada jarak yang dekat. Namun bila remote, dia bisa dimonitor dari jarak jauh menggunakan transmitter dan receiver di sini. Yang membedakan mungkin cuma jaraknya aja. Dia bisa, kalau ini lebih dekat, kalau ini bisa lebih jauh. Dari tempat yang jauh bisa dimonitor. Kemudian masuk ke modem. Modem sendiri di sini udah ada grafiknya sendiri, ada modulator, demodulator, dikoneksi menggunakan kabel, ada modulator, demodulator menuju PC. Contoh koneksi menggunakan modem saluran pribadi. Bila modem DCI dihidupkan dan siap dioperasikan, ini menyatakan saluran DCI itu ready. Bila DPI siap mengirimkan data, ini menyatakan request to send. Kemudian modem merespon, dia merespon bila udah siap dengan cara clear to send. Ini menunjukkan data bisa ditransmisikan sepanjang jalur transmisi dengan kabel di sini. Kemudian DTI bisa mentransmisikan data sepanjang jalur transmisi data. Bila data sudah tiba dari remote modem, lokal modem menyatakan receive line sinyal detektor, kemudian mengirim data pada jalur receive data. Kemudian masuk ke spesifikasi prosedural. Di sini sama seperti yang saya jelaskan tadi pada penjelasan modem ini sebelumnya, tentang bagaimana modem itu bekerja. Kemudian masuk ke ISDN atau Integrated Service Digital Network. ISDN broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital tingkat tinggi. ISDN adalah pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. Di sini ada gambarnya. Yang pertama ada power source, transmit, receive, dan power sink yang terdiri dari dua hardware. Yang pertama ada terminal equipment atau TE dan network equipment atau NE yang saling berintegrasi. Kemudian prinsip-prinsip ISDN. Yang pertama, mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas dari fasilitas-fasilitas yang sudah distandarkan. Yang kedua, mendukung aplikasi switch dan non-switch. Yang ketiga, ketergantungan terhadap koneksi 64 KB per second, kecerdasan dalam jaringan, arsitektur protokolnya berlapis, dan konfigurasinya bisa bermacam-macam. Untuk spesifikasi dari elektrik ISDN, yang pertama, format data encoding bergantung pada data rate. Yang kedua, untuk data rate sebesar 192 KB per second menggunakan pengkodean standar pseudo ternary. Untuk primary rate menggunakan dua pilihan, yaitu 1544 Mbps menggunakan alternatif Mark-in version atau AMI dengan B8ZS dan 2048 Mbps menggunakan AMI dengan HD B3. Untuk arsitektur ISDN sendiri, di sini ada blok diagramnya yang dimulai dengan Common Physical Interface, ada ISDN Central Office, kemudian ada Network Based Processing Service.
Arsitektur jaringan ISDN terdiri dari jaringan akses yang menyediakan fasilitas akses ke servis ISDN dan jaringan antara sentral untuk integrasi dengan jaringan publik existing. Untuk kanal ISDN, yang pertama ada kanal B untuk membawa sinyal informasi dari user ke jaringan dalam bentuk suara, data, atau video. Kemudian yang kedua ada kanal D untuk membawa pesan pensinyalan dari suatu terminal ISDN ke jaringan konektor fisik dan sistem pesan pensinyalan standar. Yang ketiga ada kanal H. Kanal H tersedia bagi informasi pemakai pada rate bit yang lebih tinggi, yaitu pada kecepatan di atas 64 KB/s. Untuk interface ISDN sendiri, yang pertama ada standard reference point, yaitu titik-titik konseptual yang digunakan untuk memisahkan grup-grup fungsi dari ISDN tersebut. Pada kondisi real, reference point ini juga digunakan untuk merujuk interface fisik. Yang kedua ada standar device-nya, bukan merujuk pada hardware-nya, namun lebih ke kumpulan standar dari fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh unit-unit hardware itu sendiri. Yang pertama ada TI atau terminal equipment, yaitu peralatan pelanggan yang digunakan dalam ISDN. TI1 peralatan yang kompatibel dengan sistem ISDN seperti fax, pesawat telepon, terminal, data ISDN. Kemudian TI2 atau peralatan yang non kompatibel dengan sistem ISDN, misalnya pesawat telepon analog. Terminal adapter peralatan pengkonversi dari terminal yang non-kompatibel dengan ISDN dengan jaringan ISDN. Network termination, yaitu peralatan terminasi jaringan yang menghubungkan pengkabelan 4-wire dari pelanggan ke perkabelan konvensional 2-wire. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.